Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Kirani dengan NIM 212198 akan membahas materi tentang sifat dan perilaku terpuji. Yang pertama itu kerja keras. Bekerja keras sangat perlu dilakukan oleh setiap manusia untuk menggapai keperluan, kebutuhan dan impiannya. Kerja keras adalah kegiatan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk mencapai target yang akan dituju. Dalam Islam, kerja keras disebut juga dengan ikhtiar, yaitu syarat untuk mencapai maksud dan daya upaya dengan bersungguh-sungguh dalam melakukan segala sesuatu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Tanpa adanya kerja keras, seseorang akan sulit mendapatkan apa yang dicita-citakan atau ditujukan. Oleh karena itu, Islam sangat menganjurkan umatnya untuk bekerja keras dalam menggapainya. Dengan bekerja keras, seseorang akan mudah meraih cita-citanya. Sebaliknya, jika seseorang hanya berpangku tangan dan bermalas-malasan, tidak akan mungkin cita-cita itu akan datang dengan sendirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kami telah membuat waktu siang untuk mengusahakan kehidupan bekerja." Quran Surah An-Naba ayat 78. Cita-cita dan tujuan akan cepat jika digapai dengan kerjasama atau kolaboratif. Kolaboratif adalah kerjasama antara satu pihak dengan pihak lainnya untuk memperoleh manfaat dan keuntungan satu sama lain. Sikap ini akan menjadi salah satu penguat silaturahmi antar sesama, karena sepanjang waktu mereka akan berkomunikasi dan mengenal satu sama lain. Selanjutnya, yaitu makna bekerja keras dan kolaboratif dalam Islam. Islam memberikan ajaran kepada umatnya untuk bekerja keras dan kolaboratif dalam mencapai tujuan yang gemilang. Tentu, kolaboratif itu harus dilakukan dalam kebaikan bukan kejahatan, karena sebaik-baik manusia adalah yang berguna untuk makhluk lainnya. Dengan begitu, kita sebagai manusia yang berakal tidak hanya diam dan menunggu kabar baik, melainkan harus turun tangan dan bersungguh-sungguh untuk mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Orang sukses adalah mereka yang memiliki semangat dan kerja keras. Orang sukses adalah mereka yang memiliki semangat dan aksi kerja keras baik dalam kelompok maupun individu. Meskipun ada pekerjaan yang dilakukan dengan individu, tetapi tetap saja masih membutuhkan individu lainnya. Seperti halnya pedagang, dia menawarkan produk atau jasanya pada masyarakat, berarti pedagang juga membutuhkan pembeli yang akan membeli dagangannya. Selanjutnya yaitu dalil tentang sikap kerja keras dalam Islam. Dalil yang mendorong agar manusia memiliki sikap kerja keras terdapat pada sejumlah ayat Al-Quran dan hadis. Sikap kerja keras artinya bersungguh-sungguh memiliki semangat yang tinggi dalam mengerjakan sesuatu, tekun dan ulet dan tidak mudah menyerah. Sebagai contoh, dalam surah At-Taubah ayat 105, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya agar selalu bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pekerjaan tersebut bertujuan untuk mencukupi kebutuhan hidup serta mendekatkan diri kepada Allah dan bernilai ibadah. Yang ayat tersebut berbunyi, wa kulli a'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wasataraduna illa alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'lamun. Yang artinya, dan katakanlah bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin yang melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Materi selanjutnya yaitu kolaboratif. Kemampuan kolaboratif adalah suatu praktik
kerja yang mana nantinya menjadikan para pekerja akan melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk mencapai tujuan serta kebutuhan bisnis. Kegiatan ini akan lebih memungkinkan individu untuk bersama dan saling bahu-membahu agar makin mudah untuk mencapai target bisnis yang sudah ditetapkan secara bersama-sama. Metode kolaboratif ini lebih jauh dan mendalam dibanding hanya sekedar kooperatif. Dasar dari metode kolaboratif adalah teori interaksional yang memandang belajar sebagai suatu proses membangun pemahaman melalui interaksi sosial. Jadi, perbedaan tersebut sudah nampak secara fakta bahwa kolaboratif ini mengandung makna secara keseluruhan dengan kerja sama dan proses pembelajaran itu. Jika pembelajaran kooperatif merupakan teknik untuk mencapai hasil tertentu secara lebih cepat, lebih baik setiap orang mengerjakan bagian yang lebih sedikit dibandingkan jika semua dikerjakan sendiri. Maka pembelajaran kolaboratif mencakup keseluruhan proses pembelajaran. Siswa saling mengajar sesamanya, bahkan bukan tidak mungkin ada kalanya siswa mengejar gurunya juga. Pembelajaran kolaboratif memudahkan para siswa belajar dan bekerja bersama, saling menyumbangkan pemikiran dan bertanggung jawab terhadap pencapaian hasil belajar secara kelompok maupun individu. Kolaboratif ini akan semakin kuat manakala diwakili satu sama lain, saling mengenal. Inilah perintah Al-Quran seperti dijelaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, "Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Meneliti." Dari bijakan ayat itulah sebagai muslim dituntut untuk senantiasa memelihara persaudaraan satu sama lain. Dengan mengenal kita akan tahu dengan siapa kita mestinya bekerja sama dan berkolaborasi. Dengan mengenal kita akan tahu kelemahan dan kelebihan masing-masing. Dari situlah kekuatan kolaborasi bisa dibangun satu sama lain, saling melengkapi dan memperkuat. Tak ada Superman karena yang ada hanyalah super team. Inilah kekuatan kolaboratif yang dibangun dengan fondasi persaudaraan. Sesuai surah Al-Hujurat ayat 10 yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah kedua saudaramu yang bertikai dan bertakwa kepada Allah agar kamu dirahmati. Materi selanjutnya yaitu tentang optimis. Secara sederhana, sifat optimis dinyatakan dengan keharapan dan keyakinan positif mengenai segala persoalan kehidupan yang akan menemukan keberhasilan atau kesuksesan. Sifat optimis merupakan ciri dari seorang mukmin yang beriman dan taat. Sifat tersebut membawa keyakinan bahwa Allah SWT akan mempermudah segala urusan hambanya yang takwa di dunia dan di akhirat. Selain itu, seorang mukmin yang menemui kegagalan dari sebuah harapan akan tetap berpikir positif. Hal tersebut disebabkan lantaran Allah SWT akan memulihkan segala yang terbaik bagi hambanya. Dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139. Sifat optimis akan menyebabkan seorang mukmin pantang menyerah dan menemui sebuah kegagalan. Sifat tersebut akan membawa dampak yang baik sampai seorang mukmin menemui keberhasilan. Sedangkan sifat pesimis justru akan mendatangkan sikap mudah menyerah dan pasrah, sehingga akan menyebabkan kemunduran pada diri seseorang. Seorang muslim sebaiknya
menjauhkan diri dari sifat pesimis karena berdampak negatif dalam memicu prasangka buruk. Selain itu, sifat pesimis dapat menggoyahkan keimanan seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala melalui prasangka negatifnya. Berikut contoh pengamalan sifat optimis. Beberapa contoh perilaku yang dapat diterapkan oleh seorang muslim sebagai implementasi sifat optimis sebagai berikut. Yang pertama, percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai sebaik-baik penolong. Kedua, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan yang terbaik bagi hambanya yang beriman dan bersifat optimis. Yang ketiga, percaya bahwa di setiap ujian pasti akan ada jalan keluarnya. Yang keempat, selalu berusaha bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, tidak menyalahkan diri sendiri karena sebuah kegagalan. Yang keenam, selalu berpikir positif dan atas segala kejadian yang dilalui dalam kehidupan. Yang ketujuh, menumbuhkan sikap pantang menyerah karena setiap usaha pasti akan mencapai keberhasilan dan memberikan hikmah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.